Halo Tribuners, ketemu lagi bersama saya Nuke. Kita sudah berada di satu tempat yang fenomenal dan gaul di Kota Kupang, di Mucha Cafe, dan sekarang saya lagi bersama owner dari Mucha Cafe. Tepatnya teman lama saya. Kita sudah berteman lama ya, bro ya. Jadi kita di sini teman-teman dari Tribuners, dari teman-teman gaul Kota Kupang juga nanti bisa tahu bagaimana sih yang penasaran mungkin tempatnya Mucha Cafe itu di mana, seperti apa, menu apa saja yang disajikan di sana. Nah, kita bisa langsung ngobrol dengan ownernya langsung. Bisa diperkenalkan diri, Bro Anjas. Selamat sore. Baik, selamat sore. Mungkin kita perkenalkan nama dulu ya. Perkenalkan nama. Nama Anton Jawas. Status sudah menikah. Apalagi? Itu saja ya. Itu saja ya, oke. Kita langsung saja nih, Bro Anjas. Okay. Nah, karena mumpung kita lagi di Mucha Cafe, di sini saya lihat juga bentuk suasananya homey banget ya. Suasananya homey banget dan nyaman. Maksudnya ketika kita ada di sini nongkrong, nyaman banget. Nah, Bro Anjas bisa cerita sedikit nih, gimana kira-kira awal mulanya itu seperti apa? Untuk Mucha Cafe ini berdiri dari kapan, terus bagaimana bisa eksis sampai saat ini? Jadi orang dari anak gaul Kota Kupang atau siapapun yang datang nongkrong di sini masih bisa datang ke sini, nikmatin suasana menurut saya seperti suasana rumahan. Nah, Bro Anjas bisa ceritakan awalnya seperti apa, dari mana, dari awal pertama kafe ini berdiri, gitu, silakan. Jadi awal kafe berdiri ini tahun 2016. Yang pertama sih sebenarnya ketika biasa teman-teman sekolah, teman-teman biasa nongkrong di rumah. Oke. Jadi biasa mereka nongkrong di rumah, suka bikin repot, suka bikin kopi, suruh bikin masak Indomie dan segala macam. Akhirnya teman-teman juga berpikir, bagaimana kalau kita bikin kafe, karena pada tahun 2016 juga ada beberapa kafe yang sudah ada. Jadi atas dasar teman-teman main suka nongkrong di rumah, akhirnya kita rencana untuk bikin kafe. Waktu berjalan, karena jujur sih waktu mau bikin kafe itu soalnya punya modal. Jadi mungkin bisa berbagi ya ke Tribuners. Jadi yang pertama waktu itu kita cuma punya uang sedikit, terus kita dekorasi bagian bawah, dekorasi dindingnya. Setelah itu kita cari pinjaman. Jadi cari pinjaman pertama, karena kalau kita pinjam di bank berarti biasanya sudah harus ada yang berjalan. Akhirnya kita manfaatkan program pemerintah waktu tahun 2016, mungkin sampai sekarang sih masih ada ya, dana PEM, pemberdayaan ekonomi masyarakat. Akhirnya kita masukin berkas untuk pinjam di pemerintah, waktu itu ada di kelurahan. Setelah itu kita pakai duitnya untuk bangun. Pada saat itu juga duitnya masih kurang, jadi modalnya juga masih kurang. Akhirnya kita pergi ke bank. Terus bank datang, bank survei, ternyata kita sudah mulai untuk membuat kafe. Jadi ada sedikit kepercayaan dari bank untuk kasih pinjaman. Waktu itu kita mulai ini kafe semuanya bikin sendiri dalam hal dekorasinya saya sama adik, Dula namanya. Jadi kita bikin sendiri, kerjanya sendiri, segala macam sendiri. Waktu awal mulanya juga kita kerja sendiri. Saya jadi waiters, adik jadi barista, istri jadi koki. Jadi betul-betul kita mulainya mulai sendiri karena tidak punya modal yang besar. Jadi akhirnya waktu itu sih kalau mau dibilang sosial media juga sudah mulai berkembang. Dasar kita membuat menu, tempat, itu semuanya harus ketika orang datang, orang mau foto. Itu jadi kita undang teman-teman nongkrong, terus teman-teman yang punya follower di sosial medianya cukup besar. Akhirnya kita undang mereka untuk datang ke kafe. Terus kita minta mereka untuk kasih masukan, atau ada juga yang kasih nama menu itu sendiri. Jadi dengan begitu mereka datang, mereka foto, mereka upload,
uh, setelah itu besoknya kita tutup. Kita tutup karena memang kita belum terlalu siap untuk buka secara prepare persiapan. Ya. Jadi akhirnya kita tutup. Terus kita mau lihat nih antusiasnya gimana di sosial media. Jujur kalau di dunia nyata tuh maksudnya Muka Cafe tidak terlalu orang tahu. Lebih banyak sih lewat sosial media. Akhirnya orang pada datang pengen tahu, mungkin dari teman-teman yang kita undang itu untuk mereka upload terus mereka penasaran, mungkin datang. Akhirnya 1 minggu kemudian baru kita buka. Dari 2016 ya? Dari 2016. Oke. Berarti kita lihat dari awalnya pengalaman Mucha Cafe ini berdiri, jadi Bro Anjas sama keluarga ya, maksudnya ada usaha dari keluarga yang bagian interior sama waiters. Nah, 2016 sampai ke sini itu range tahunnya sudah 5 tahun berjalan. Ya, 5 tahun berjalan, dan kebenaran saya juga di sini customer tetap di sini. Maksudnya kalau tempat nongkrong memang di Kupang ini banyak, tapi saya pribadi mungkin kenapa lebih memilih di sini karena memang suasananya lebih homey, terus menu juga terjangkau sesuai kantong. Jadi makanya pas mumpung lagi sama ownernya, sampai range tanggal, sampai eksis, sampai tahun 2021 ini kira-kira kendala apa yang Bro Anjas hadapi? Maksudnya untuk cafe ini kira-kira kendalanya apa saja? Atau suka dukanya apa saja selama di sini? Ada customer yang komplain kah? Atau misalkan tiba-tiba mungkin ada customer yang komplain masalah interior, atau masalah menu, atau masalah harga? Gimana? Ketika waktu pertama kali mau bikin kafe, saya berpikir, bikin kafe ini paling sulit. Ternyata mempertahankannya lebih sulit. Betul. Dan itu butuh perjuangan, effort, usaha lebih. Ya, usaha lebih ke apa ya? Konsisten, inovasi, terus mau mendengar sih. Maksudnya kalau beta sih sistemnya ATM. Amati, tiru, modifikasi. Amati, tiru, modifikasi. Amati, tiru, modifikasi. Okay, Jadi mungkin harus selalu update dan segala macam sih untuk mempertahankan. Terus jujur sih, maksudnya ketika mempertahankan kafe, maksudnya persaingannya juga sudah cukup ketat ya. Semenjak beberapa tahun ke depan itu, beta berpikir, Kupang sudah mulai maju, dan artinya juga ikut senang begitu karena persaingan dunia usaha sudah mulai baik begitu. Dan yang paling berat sih ketika masuk di pandemi sih ya. Pandemi ya. Berapa tahun terakhir ini? 1 tahun terakhir ya? 2 tahun terakhir. Itu gimana tuh? Kira-kira maksudnya pandemi ini mungkin permasalahan semua orang. Maksudnya yang wirausaha juga, permasalahan bagi teman-teman yang mungkin punya usaha online shop atau dan sebagainya. Tetapi mungkin lebih berasanya di kafe, Untuk Bro Anjas yang punya kafe ini lebih berasanya di sini. Nah, waktu menghadapi pandemi ini pasti kita segala sesuatu pasti menurun, baik itu dalam penjualan atau segala macam. Nah, cara Bro Anjas untuk menghadapi untuk kafe Mucha Cafe ini bisa tetap eksis sampai sekarang ini gimana? Maksudnya biar bisa sharing ke teman-teman Tribuners atau yang ada di Kota Kupang atau yang menyaksikan ini, kira-kira kiat-kiatnya untuk bisa eksis sampai sekarang, ada customer juga yang beli, terus dengan menu yang dengan harga terjangkau itu seperti apa? Jadi jujur sih, sistem yang ATM itu amati, tiru, modifikasi dipakai ya dalam hal. Jadi ketika orang nongkrong ke kafe, artinya orang mencari makanan dan suasana tempat itu sendiri. Sedangkan di masa pandemi ini kita harus terbatasi oleh peraturan-peraturan protokol kesehatan. Itu akhirnya saya berpikir bahwa kekuatan dari menu dan promosi ditingkatkan untuk ada penjualan. Jadi promo menu, update menu, terus dari kualitas menunya terus konsisten jaga jadi ada promo-promo take away dan segala macam. Jadi mungkin itu yang
bisa membuat Muka Cafe masih bertahan sih sampai sekarang. Ya, dan memang ya kita lihat sekarang juga Muja Cafe masih eksis dari bagian segi kualitas pelayanannya juga. Nah, kita lihat di sekitar kita nih Bro Anjas nih, cafe juga banyak punya marketing penjualan dengan strateginya yang berbeda. Nah, tentunya pasti kita dapat kendala dong, misalnya kendala penjualan kah, atau misalkan promosi. Nah, cara Bro Anjas menghadapi untuk kompetitor di Kota Kupang, atau misalkan ada cafe yang benar-benar kalau ini kan kita lihat benar-benar suasananya dia punya segmen tersendiri. Dalam segi interior juga rumahan banget, terus lebih dilihat dari menunya juga terjangkau gitu. Nah, di luar sana tuh banyak nih strategi marketing yang maksudnya di masa pandemi ini tetap jalan, tetap eksis. Nah, Bro Anjas sendiri ngadapinnya gimana nih? Maksudnya untuk marketingnya seperti apa biar tetap dapurnya tetap ngepul di kafe maksudnya? Jadi di awal tahun 2000 Muka Cafe sedikit renovasi interiornya, dari segi desainnya mungkin ada perubahan-perubahan sedikit ke estetik gitu, kayak mungkin anak-anak zaman sekarang lagi suka seperti itu. Akhirnya kita pakai konsep itu. Terus kalau untuk promosi, sekarang kan kita tidak bisa terlepas dari era digital ya. Artinya kita harus sadar juga bahwa kita harus berpromosi. Brand-brand besar ya saja mau mempromosi. Akhirnya saya melihat fenomena di Kota Kupang di mana ada beberapa selebgram yang untuk endorse. Akhirnya beta memakai strategi itu untuk endorse, dan efeknya beta pikir luar biasa di era sekarang ini untuk mempromosikan suatu produk lewat media sosial, Instagram dan Facebook dan lain-lainnya. Ketika di endorse, maksudnya dampaknya itu terasa ketika ketong endorse di beberapa teman-teman influencer yang ada di Kota Kupang. Terus yang berikut, Muka Cafe mungkin sedikit tetap sekarang ini Muka Cafe agak sedikit berubah, di mana Muka Cafe memakai hampir semua produknya memakai produk lokal NTT. Jadi mulai dari biji kopi, beberapa menu, ada burger CI juga. Jadi khas NTT-nya ketong kasih tonjolkan begitu. Betul, mempublikasi semua lokal ya NTT. Nah, berbicara tentang menu NTT nih. Nah, kira-kira kopi atau menu andalan yang di Muja Cafe ini apa nih, yang menu lokal di Muja Cafe yang bisa Bro Anjas bisa publish untuk Tribuners atau teman-teman gaul di Kota Kupang yang pengen tahu sebenarnya di Kupang ini ada menu apa nih yang di sini kayak gitu. Misalkan kira-kira menunya apa aja yang sesuai dengan lokal NTT, mungkin ada kopi dari daerah manakah, dari Flores kah, atau dari mana yang Bro Anjas sajikan untuk teman-teman yang nongkrong di sini? Jadi kebetulan kita sih di sini lebih ke kopi sih ya. Maksudnya kafe, tapi menu kopi kita juga cukup banyak. Mulai dari espresso base, ada latte, cappuccino. Espresso base ya. Espresso base. Terus kita juga punya manual brew, ada V60, ada tubruk dan lain-lain. Jadi kalau untuk menu kopi sih cukup kuat. Menu kopinya juga kita hanya pakai kopi biji kopi asli dari NTT, dan kita juga selalu slogannya tuh kopi dari NTT, kopi dari NTT. Okay. Sebelumnya sih waktu beberapa tahun awal sih kita sampai pakai kopi dari NTT. Maksudnya ada beberapa kopi dari luar. Cuma akhirnya ya kalau kenapa kopi-kopi NTT ini kan kualitasnya oke begitu. Terus kenapa ketong sampai pakai kopi itu? Betul. Maksudnya ada punya kita produk lokal NTT yang bagus nih, tapi butuh kita publikasi juga. Nah, untuk espresso tadi apa Bro? Espresso base. Nah, itu spesifiknya apa tuh? Kopinya dari mana? Maksudnya untuk spesifik kopinya seperti apa?
espresso base itu maksudnya basicnya itu espresso, artinya dia espresso terus dia jadinya bisa americano, cappuccino, latte, terus ada beberapa varian juga latte yang kita pakai sirup juga, ada vanilla latte dan lain-lain. Terus kalau untuk menu kopi sih Muka Cafe punya Muka Latte Float. Muka Latte Float itu latte, terus kita pakai sirup, terus kita pakai es krim vanilla sama biskuit regal. Itu kalau untuk menu kopi sih itu yang paling signature. Pakai signature itu ya. Nah, saya lihat dari bentuk interiornya kan Mucha Cafe ini ada 2 tempat ya. 2 lantai di bawah, lantai 1 dan lantai 2. Apakah awal mulanya itu punya kalau di sini khususnya untuk nongkrong tempat segmen apa atau di bawah segmen apa? Mungkin Bro Anja bisa jelaskan, atau di tempat untuk workshop di sini ketika customer datang itu di sini selain nongkrong bisa dipakai untuk workshop misalnya, atau misalkan untuk meeting, small meeting untuk teman-teman di sini, atau pakai workspace juga. Bro Anja bisa jelasin nih, maksudnya selain orang nongkrong untuk on the spot di sini bisa dipakai untuk apa lagi? Jadi Tribuners atau teman-teman yang di Kota Kupang atau di luar NTT kalau pada saat datang ke NTT itu kan bisa tahu nih, selain di Mucha Cafe ini selain tempat nongkrong di sini juga bisa pakai untuk workspace atau untuk small meeting atau gathering. Gimana Bro Anjas? Jadi kalau kita buka dari jam 11 sampai jam 11 pagi sampai jam 11 malam. Cuma kita ada perubahan jadwal buka, kita sesuaikan dengan PPKM yang ada. Jadi biasanya kalau suasana pagi di sini kita lebih ke working space ya. Working space. Terus jadi di sini bisa untuk working space, bisa buat workshop, buat rapat juga. Nah, ketika selesai malam lebih ke nongkrong sih, maksudnya ada hiburannya juga, live musik dan beberapa. Jadi kalau karena masih pandemi, jadi Muka Cafe juga belum buat event. Jadi kita sering bikin event sih, mulai dari event biasanya sih di Muka Cafe bikin eventnya, kita bikin workshop, terus kita bikin jadi ketika kita bikin workshop terus kita menciptakan karya dari hasil workshop itu. Betul. Setelah hasil workshopnya itu kita sudah dapat karyanya, terus karyanya kita publikasi atau kita menghasilkan. Jadi di sini sebenarnya lebih ke tempat Komhub ya. Kalau Komhub itu komunitas hub. Jadi beberapa anak komunitas biasa bikin acara di sini, mulai dari ngumpul di sini. Kita biasa bikin acara seperti itu, bikin workshop dan lain-lain. Oke, berarti yang jelas di sini bukan untuk tempat nongkrong untuk individu doang atau nongkrong sendiri on the spot, tapi workspace juga di sini ada. Terus workshop juga bisa. Nah, buat teman-teman, buat Tribuners atau teman-teman anak gaul nongkrong Kota Kupang yang kadang bingung nih di mana tempat nongkrong atau workshop yang bisa ngumpul bareng-bareng, sharing bareng, bisa langsung ke Mucha Cafe. Nah, Bro Anjas, kita sekarang kan ada di suasana PPKM nih, ya kan, pandemi. Nah, kira-kira sampai di suasana pandemi ini kendala yang lebih mendasar itu apa untuk menghadapi penjualan di Mucha Cafe ini? Maksudnya sampai tanggal sekarang kan kita lihat banyak nih yang cafe yang kadang juga dia opennya juga tidak setiap hari. Nah, untuk Bro Anjas menghadapi itu seperti apa? Jadi sudah 1 tahun ini memang ketika ada PPKM, Muka Cafe ya sangat terbantukan sih dari teman-teman dari ojek online ya, sangat membantu Muka Cafe. Jadi Muka Cafe selalu bikin promo take away, promo take away, lebih ke promo take away sih. Seperti itu sih. Jadi untuk membantu ya. Iya. Ya. Nah, pertanyaan terakhir nih, Bro. Jadi kira-kira pesan apa ke Bro Anjas untuk teman-teman anak nongkrong Kota Kupang yang dengan suasana kan berarti otomatis jam bukanya sampai jam tutupnya ada pembatasan ya.
dari jam berapa kira-kira? Dari sekarang bukanya jam? Sekarang bukanya jam 10. 10 pagi? 10 pagi sampai jam 8 untuk dine in. Dine-in Tapi sampai jam kalau 8. untuk take away tetap sampai jam 10 malam. Ya. Nah, Muka Cafe betul-betul selalu ikut arahan pemerintah sih, selalu mendukung. Berarti teman-teman Tribuners atau anak-anak nongkrong yang nanya, Mucha Cafe itu buka dari jam berapa sih kalau masa PPKM ini? Sudah jelasin langsung sama ownernya, dia dari jam 10 pagi sampai 10 malam. 10 malam untuk dine in. Jadi teman-teman yang mau on the spot makan di sini batasnya sampai jam 8 malam. 8 malam. Setelah itu jam 8 sampai jam 10 kita take away. Jadi untuk bisa by Grab ya, by Grab juga bisa. Teman-teman juga bisa ordernya bisa langsung pakai IG atau bagaimana nih? Kalau misalkan jadi bisa langsung lewat Grab, bisa langsung DM saja, DM juga bisa. WhatsApp. Jadi semua di profilnya Instagramnya Mucha Cafe lengkap di situ. Lengkap, oke. Nah, kita udah ngobrol banyak nih Bro Anjas untuk masa cafe dari segi interiornya sampai ke menunya. Nah, kira-kira apa yang Bro Anjas mau sampaikan untuk Tribuners sama anak-anak Golf Kota Kupang terkait sama Mucha Cafe ini? Promosikah atau misalnya tentang menu atau Bro Anjas mau kasih tahu tentang alamatnya di mana? Pasti ada yang banyak yang nanya nih, alamatnya di mana? Terus yang tadi jam bukanya sudah ada. Nah, apa yang Bro Anjas mau sampaikan untuk Tribuners sama anak Golf Kota Kupang? Mungkin kalau teman-teman yang mau working space, jadi mungkin mau belajar atau mau kerja tugas sekolah, tugas kuliah, atau mungkin juga mau yang kerja online, mungkin Mucha Cafe salah satu tempat pilihan yang tepat untuk di sini. Terus Mucha Cafe juga tempat ini juga bisa juga untuk co-working space. Co-working space itu kolaborasi working space. Jadi biasa kita di sini kerja kolaborasi dari beberapa komunitas yang ada. Jadi ini tempatnya cukup baik, cukup enak, cukup homey untuk kerja tugas, cukup nyaman untuk kita nongkrong. Ya. Oh ya, satu lagi saya lupa Bro Anjas. Kan kemarin saya sempat lihat logonya Mucha Cafe itu kan beda tuh. Nah, sekarang saya lihat sudah berupa tulisan. Nah, itu apakah ada pertimbangan tersendiri mengganti logo? Kan pasti customer atau klien nanya, oh sekarang Mucha Cafe udah ganti logo. Awalnya berupa face wajah, nah sekarang sudah berupa tulisan. Nah, kira-kira ada pertimbangan sendiri atau mungkin Bro Anjas punya kiat sendiri, oh kita ganti karena mau beda untuk logonya. Seperti apa? Biasanya sih ya kalau lihat dari brand-brand yang sudah lama dan sudah ada, biasanya sih mereka rubah logo di 5 tahun. 5 tahun, oh gitu ya. Terus mungkin zaman sekarang ini lebih ke konsepnya lebih ke estetik, jadi lebih simpel sih sebenarnya, mau bikin ke lebih simpel. Oh jadi merubah biar lebih simpel aja bentuknya. Oke. Berbicara tentang menu yang di sini nih. Mungkin Bro Anjas ada menu-menu andalan atau menu baru yang perlu diperkenalkan untuk Tribuners dan anak-anak nongkrong Kota Kupang, atau menu yang mungkin sudah ada sekarang tapi belum di-expose atau dipublish atau belum ada yang tahu nih tentang menunya. Bro Anjas bisa perkenalkan mungkin. Jadi sebenarnya ini ada minuman botolnya Mucha Cafe, maksudnya Mucha Cafe terus berinovasi. Sebenarnya kalau ini ada 3 menu botol Mucha Cafe. Okay. Jadi menu ini muncul ketika di pandemi, jadi lebih ke menu take away ya. Take away, oke. Ya. Jadi ini ada taro, ada matcha juga, sama ini macchiato. Sebenarnya kalau ini macchiato ini sebenarnya beberapa tahun yang lalu Mucha Cafe juga sudah punya macchiato, cuma macchiato itu dihilangkan terus dimunculkan kembali tapi dengan kemasan botol. Kemasan botol. Ini lebih simpel buat Tribuners yang mau coba. Ini ada 2 menu nih, varian nih. Bro Anjas mungkin bisa jelaskan ke Tribuners dan anak nongkrong di Kupang, bedanya apa nih antara Mucha Cafe varian dirasanya kah, atau ada sedikit perbedaan dari matcha ya itu ya? Macchiato. Dari macchiato sama taro. Jadi ada 3 varian minuman.
Ini untuk yang suka kopi ada macchiato. Macchiato. Dan ini taro yang buat yang tidak suka kopi. Jadi ketika kita keluarkan beberapa menu minuman, kita juga selalu keluarkan 2 minuman. Jadi untuk yang suka kopi dan yang untuk yang tidak suka kopi. Jadi bisa kalau teman-teman atau Tribuners yang ngopinya itu pasif, bisa pakai taro, bisa minum pakai taro. Jadi kalau misalkan teman-teman yang aktif untuk ngopi atau lebih kuat untuk rasa kopinya, bisa macchiato. Jadi ini minuman dingin. Minuman dingin. Memang jadi khusus untuk dingin. Oke, berarti teman-teman Tribuners dan anak nongkrong Kota Kupang ini dia lebih bagus, memang harus wajib ya di kulkas. Diwajib di tempat pendingin. Jadi kita sajikan dengan dingin. Jadi lebih enak untuk diminum. Nah, kira-kira apa lagi nih bro kelebihannya dari taro sama macchiato ini? Selain dari rasanya yang ini khusus untuk orang yang ngopi pasif dan itu yang aktif, ada lagi nggak? Kalau taro ini lebih ke taro latte ya, maksudnya taro sama susunya kuat. Taro sama susunya kuat. Terus kebetulan minuman ini saya pakai bahan pengawet, jadi memang expirednya sedikit, cepat. Expirednya sedikit ya? Iya, expirednya cepat. Ya, berarti dia bertahannya sampai 2 hari. 2 hari. Jadi memang perlu teman-teman juga perhatikan ya. Maksudnya kalau misalnya membeli dimanapun, expire itu penting untuk disajikan. Nah, selain itu ada lagi belanja cuma ini aja ya, yang untuk rasanya saja ya. Kemasannya juga ini berapa mili ya? 250 mili. 250. Yang termasuk 250 mili, dia ada 2 varian, macchiato sama taro. Dan juga teman-teman bisa menyajikan atau menikmati dengan di kulkas dengan dingin. Oke Bro Anjas, kita lihat kan di sini ada dari awal mulanya Bro Anjas Mocha Cafe ini berdiri, pasti ada usaha yang dilakukan, maksudnya bersama keluarga ataupun mungkin Bro Anjas mendirikan bersama-sama dengan keluarga atau saudara di sini mendirikan Mocha Cafe ini sampai sekarang ini. Bisa sedikit menceritakan bagaimana bisa eksis sampai sekarang atau usaha apa yang dilakukan dari awal pertama merencanakan untuk adanya Mocha Cafe ini sampai sekarang? Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa dari awal pertama kali Mocha Cafe buka kan beta, waiters, adek, barista, istri, koki. Jadi kita terus sampai sekarang juga kita masih tetap seperti itu. Artinya terus belajar dan saya masih tetap jadi waiters juga, bisa jadi barista juga, istri juga begitu, bisa jadi waiters juga, bisa jadi barista juga, bisa jadi koki juga. Jadi betul-betul, jadi ketika ada beberapa karyawan yang tidak masuk, kita bisa gantikan posisi mereka. Jadi betul-betul ya bisa kerja sendiri. Semua menu komposisinya juga ketong yang bikin sendiri. Jadi betul-betul membutuhkan karyawan tapi tidak tergantung karena kita dari awal memang sudah kerja sendiri. Nah, satu inspirasi untuk teman-teman, untuk Tribuners juga, untuk membangun usaha ini kan butuh satu perjuangan ya Bro Anjas ya, butuh satu perjuangan, butuh pikiran, butuh masukan dari segala macam dari teman-teman atau dari saudara. Nah, yang saya lihat di sini nih kan Bro Anjas membangun Mocha Cafe ini basicnya dari keluarga. Nah, Bro Anjas bisa ceritakan bagaimana usaha dari keluarga sampai bisa terbentuk Mocha Cafe dengan menurut saya tempatnya bisa dalam keadaan seperti ini. Bro Anjas bisa ceritakan biar bisa menjadi inspirasi buat teman-teman di sini. Jadi kalau mau dibilang bahwa kita memang mulainya dari nol ya. Dari betul-betul dari nol sekali. Cuma punya tabungan berapa ratus ribu saja. Atas dasar itu mau kita harus kerja sendiri. Dari interior kursi sampai dekorasinya betul-betul kerja sendiri. Mungkin ada beberapa barang yang memang harus dibeli, kita beli. Jadi hampir semuanya mungkin mau dibilang 50% interior dan lain-lainnya itu dibikin sendiri ya. Masih ada
kurang rapi, miring-miring sedikit, seperti itu. Oke, tapi ini berarti dia rumah sendiri berarti ya? Ya. Awalnya dari rumah pribadi, terus disulap menjadi kafe. Nah itu bagaimana tuh Bro Anjas? Bisa diceritakan dari awal, mulai dari rumah pribadi terus bisa sampai di kafe gini dan interior yang menurut saya bagus. Itu pasti ada satu TikTok atau satu usaha sendiri untuk bisa jadi seperti ini. Jadi kebetulan Muka Cafe sekarang kan adanya di lantai 2 dan lantai 3. Kita tinggal juga di dalam sini di lantai 1. Aktivitas keluarga juga di sini. Sampai sekarang juga kita masih kerja sendiri, mulai dari barista, koki, ada juga yang membantu kami. Kalau masalah perawatan dan beberapa dekorasi juga kita kerja sendiri. Betul-betul kerja sendiri. Dari keluarga ya, dari keluarga semua. Jadi tidak mengandalkan tenaga dari luar. Nah, ya, ada juga sih yang tenaga dari luar. Cuma kebanyakan kerja sendiri. Mulai dari instalasi listrik, kursi, ada beberapa kursi yang kita buat sendiri, segala macam lah. Semuanya kita kerja sendiri, lebih dari 50% kita kerja sendiri. Ya, kalau dilihat ini sangat menginspirasi banget nih buat Tribuners dan teman-teman. Nah, terakhir Bro Anjas, suka duka yang Bro Anjas hadapin waktu berdirinya Mucha Cafe ini, tentu butuh usaha yang besar, terus butuh kerja keras ataupun dalam segi ekonomi juga, terus dalam segi usaha untuk interior. Nah, Bro Anjas bisa ceritakan sedikit singkat saja suka dukanya seperti apa. Tentu kita sampai ke titik ini ada proses yang kita jalanin, begitu. Jadi semua orang pasti sampai di titik yang sekarang ini ada perjuangan yang Bro Anjas bisa hadapin, Bro Anjas bisa ada proses yang dijalanin. Nah, mungkin orang lihat, wah Mucha Cafe sekarang sudah bagus nih, sudah sampai di lantai 3, tapi Tribuners atau teman-teman nggak tahu nih, ada proses yang Bro Anjas bisa jalanin sampai saat ini, ada perjuangan yang mungkin Bro Anjas sama keluarga bisa sampai eksis sampai sekarang nih. Bro Anjas bisa ceritakan sebagai inspirasi atau sharing nih buat teman-teman Tribuners. Silakan. Yang pertama sih mungkin yang sudah pasti jelas sih kerja keras ya. Malah bahkan kadang-kadang ketika kafe sudah tutup terus ngobrol sama istri, kadang malah soalnya untung mana yang untungannya di mana begitu, suka ngobrol-ngobrol ke begitu. Tapi kita terus konsisten, komitmen untuk terus jalan. Kebetulan juga karena Mucha Cafe ini namanya itu dari anak, jadi Mu itu anak pertama, namanya Muri. Mu ya, oke. K itu Kalista. Jadi kalau orang Kupang bilang, biasanya kalau orang Kupang muka makan itu artinya suka makan. Nah, ini Mucha Cafe artinya plesetannya itu kayak suka nongkrong, suka ke kafe, artinya lu anak kafe banget begitu. Makanya itu dari nama dan segala macamnya itu seperti itu. Mucha Cafe berarti Muri dan Mucha bacanya ngomongnya Mucha, tulisnya MUCA. Iya, jadi bacanya Mucha ya. Muri dan Kalista. Berarti nama yang unik dari orang tua ya. Karena tidak berdasarkan dari Google tapi berdasarkan nama dari anak. Berarti sangat inspirasi sekali Bro Anjas untuk perjuangannya untuk Mucha Cafe ini, dan mungkin ada beberapa hal yang penting yang kita pesan yang sampai di sini adalah butuh perjuangan, butuh usaha lebih kalau kita mau menghadapi sesuatu yang besar. Jadi mungkin termasuk saya pribadi juga melihat ketika Mucha Cafe ini sudah sampai di sini, saya juga pikir berarti semuanya terjadi dengan ada proses. Gitu. Seperti Bro Anjas tadi jelasin, inspirasi buat teman-teman semua. Kita semua, sesuatu yang besar itu akan terjadi ketika kita menjalani satu proses. Oke, jadi terima kasih banyak Bro Anjas sudah menyampaikan inspirasi buat Tribuners, buat teman-teman gaul Kota Kupang yang tahu tentang Mucha Cafe ataupun yang belum tahu, atau mungkin teman-teman yang dari luar NTT nih
yang mau datang ke Kupang sudah bisa tahu nih tempat yang nongkrong yang benar-benar paten, yang enak dan suasananya homey, bisa langsung di Mocha Cafe. Dan terima kasih banyak juga Tribuners yang menyaksikan. Jangan lupa 5M, memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Salam Tribuners.